kembali ke harta amanah ditinjau dari tiga sisi tadi ya. Tadi kan ada sisi sistem. Mungkin bisa diteruskan ya. Dari sisi sistem itu harta amanah karena leluhur juga proaktif loh ya. Kalau sistem politik dan pemerintahan itu belum sempurna, masih undang-undangnya diproduksi oleh oknum-oknum yang tidak punya berpikiran untuk kepentingan rakyat secara umum, ini tidak akan keluar, tidak akan keluar, ya. Karena namanya umat atau rakyat pemilik negara ini sebenarnya justru dilindungi oleh sistem negara itu. Tapi sejak tahun 65 sistem ini sudah diurat-arik tidak karu-karuan. Dan semakin rusak lagi tahun 74 ketika Pancasila itu sudah diganti dengan B4 ini. Ya, dengan B4 sing ganti profesor-profesor semua. Akhirnya menguasai seperti aborigin di Australia sekarang milik orang Barat, seperti kulit merah Indian sekarang milik orang Barat. Teorinya seperti itu. Nah, Bung Karno adalah seorang yang sangat gandrung dengan sejarah, tahu tentang itu. Bung Karno tidak memberi komando, biarlah tubuh dan badan saya yang robek-robek menjadi puing-puing, asal bangsa dan negara saya masih utuh menjadi satu. Lalu Bung Karno ngalah itu. Tadi kembali ke yang tadi dibilang ya, tentang pertemuan raja-raja berikutnya. Itu rencananya kan diminta oleh Sultan Jogja di seputar Prambanan dan di seputar Borobudur. Kira-kira kapan nih yang waktunya? Dulu rencananya 22 ini, tapi karena situasi pandemi dan lain sebagainya mundur kira-kira 23 kira-kira sekitar 23, 24, 25 gitulah. Karena juga situasi pandemi itu mempengaruhi perekonomian secara global ya. Terus sekaligus kita peringatkan ya, negara-negara yang dinaungi politis, kena pengaruh naungan politis oleh Amerika, umumnya negara itu ragu-ragu mau bersikap itu, ragu-ragu. Lain dengan misalnya COVID-19 itu, COVID-nya menggelegar 2019 loh, 2014 Amerika kok sudah membuat obatnya, membuat alat-alatnya yang disebarkan kepada negara-negara berkembang. Itu sebenarnya permainan apa? Oleh karena itu dokter-dokter di Perancis, orang-orang bijak di Eropa sekarang sudah mengambil sikap bahwa COVID adalah permainan ya, permainan Amerika yang sebenarnya itu mau disebarkan lewat kelelawar itu seluruh dunia. Tujuannya apa ya? Karena bangkrut tadi itu pengen mengumpulkan fulus lagi. Itu. Tapi namanya hukum Tuhan itu pasti sempurna. Kok sekarang tuh Cina itu bangkit ya. Cina bangkit ke permukaan. Waduh, hebat banget. Hebat banget sekarang Cina karena penduduknya sudah sekitar 1,3 miliar apa gitu. Sampai mengirim pesawat tanpa awak ke Mars. Apakah Mars itu kira-kira bisa dihuni manusia atau tidak? Coba sampai di situ. Sampai di situ. Jadi Cina itu mau ekspansi menjajah itu ternyata juga tidak punya pikiran ke sana ya. Yang ada adalah berkembang. Yang kembali ke harta amanah ditinjau dari tiga sisi tadi ya. Tadi kan ada sisi sistem. Mungkin bisa diteruskan ya. Dari sisi sistem itu harta amanah karena leluhur juga proaktif loh ya. Kalau sistem politik dan pemerintahan itu belum sempurna, masih undang-undangnya diproduksi oleh
oknum-oknum yang tidak punya berpikiran untuk kepentingan rakyat secara umum, ini tidak akan keluar, tidak akan keluar, ya. Karena namanya umat atau rakyat pemilik negara ini sebenarnya justru dilindungi oleh sistem negara itu. Tapi sejak tahun 65 sistem ini sudah diurat-arik tidak karu-karuan, dan semakin rusak lagi tahun 74 ketika Pancasila itu sudah diganti dengan P4 ini. Ya, dengan P4 sing ganti profesor-profesor semua. Profesor Daud Yusuf, juga ada Profesor Nugroho Susanto. Itu dari angkatan itu lah, dirubah sedemikian rupa. Pancasila yang benar sekitar tahun 60 itu ada 5K. Ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial. Tidak sekolah pun ngapalin dulu gampang. Terus karena Amerika mulai masuk zaman Orde Baru, usul kedua itu jangan kebangsaan, kemanusiaan, karena ada sekolah, ada perguruan tinggi, ada segala macam. Tujuannya kan untuk manusia. Jadi manusia nomor 2, kelihatannya rasional, tapi lupa kalau satu itu bertentangan dengan hukum Tuhan. Kedua kali kalau manusia itu diberi kebebasan, akhirnya menjadi binatang, ya, menjadi binatang. Sing sopon duit, dia bisa kuasa, bisa action kemanapun kemauannya. Sing ora duit ya ngaplo, ya. Itu yang kedua. Yang Maha Kuasa itu sudah menciptakan kita itu harus berbangsa-bangsa. Kurang lebih di dalam firman-Nya mengatakan, hai manusia, engkau kuciptakan berlainan untuk saling kenal.